Baiklah, saya lihat waktu berjalan sudah 15 menit. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang akan bergabung, bisa bisa langsung bergabung, atau misalkan nanti teman-teman kan bisa mengakses di LMS-nya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, bersama-sama marilah kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, saya share dulu. Jadi untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, saya sudah koordinasi dengan dosen pengampu Bapak Santosa. Jadi untuk tutor kali ini akan masuk pada sesi ke-12, materi tentang asuransi. Sebelum kita mulai materi tentang asuransi, mungkin saya bisa cek dulu mungkin progres dari keaktifan teman-teman. Karena dalam kuliah LMS ini diharapkan teman-teman aktif dalam mengisi LMS-nya. Jadi teman-teman harus selalu membuka materi, tugas-tugas, dan teman-teman absen, supaya nanti
hasil dari kuliah teman-teman itu seperti yang teman-teman harapkan, maksudnya nilainya nanti bagus. Jadi jangan lupa ya teman-teman selalu mengakses LMS-nya. Baik, sekarang mungkin kita akan masuk ke materinya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita sekarang masuk di sesi 12 mengenai asuransi. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa semua sudah tidak asing lah yang namanya asuransi, karena mungkin juga kita mengakses atau kita sebagai pemegang polis atau nasabah dari perusahaan asuransi, baik itu berupa misalkan asuransi untuk jiwa, tenaga kerja, maupun asuransi yang lainnya. Kalau kita lihat ini asuransi dari pengertiannya, di sini dikatakan bahwa asuransi adalah mekanisme proteksi keuangan yang melibatkan perusahaan asuransi yang memberikan tanggung jawab atas resiko tertentu. Jadi di sini perusahaan asuransi itu dia memfokuskan usahanya atau jasanya itu terhadap suatu kejadian atau resiko tertentu. Jadi dia bersedia bertanggung jawab. Seperti kita ketahui kan, kita sebagai manusia atau sebagai individu kan kadang kita tidak tahu kalau ke depannya bisa saja terjadi yang namanya risiko, atau misalkan kecelakaan, misalkan kalau kita mempunyai rumah tiba-tiba kebakaran, atau misalkan juga kita mempunyai kendaraan, bisa jadi ada kejadian kecelakaan atau bagaimana. Jadi itu risiko yang bisa terjadi pada kita ke depannya. Jadi apabila teman-teman ingin meminimalisir risiko itu, jadi bisalah kita bergabung atau mempunyai polis di perusahaan asuransi, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa asuransi itu dia suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas risiko tertentu, yang tentunya risiko ini yang terjadi di masa depan. Walaupun sebetulnya ya yang namanya manusia kan kita tidak mungkin lah kita tidak mungkinlah mengharapkan ada kecelakaan atau risiko terhadap kendaraan kita atau yang lain-lainnya ke depannya. Tapi yang namanya untuk jaga-jaga, karena kalau misalkan terjadi risiko kan yang berat di kita juga. Misalkan suatu saat kita misalkan sakit, terus sakit kita begitu berat atas penyakit tertentu dan membutuhkan dana atau misalkan operasi, dan dana yang dibutuhkan biasanya kan itu besar. Jadi kalau misalkan kita tidak mempunyai dana cadangan atau dana darurat, itu bisa fatal akibatnya. Makanya dengan kita ikut asuransi atau mempunyai polis asuransi atau menjadi nasabah di perusahaan asuransi, harapannya ke depannya masalah-masalah risiko itu bisa ditanggulangi dengan baik. Kita masuk ke pokok bahasan manfaat asuransi. Jadi di slide ini terlihat bahwa ada beberapa manfaat ketika kita menjadi nasabah dari perusahaan atau asuransi. Yang pertama, kita bisa mendapatkan yang namanya keamanan finansial. Yang kedua, bisa
kita juga mempunyai ketenangan pikiran dan bisa juga sebagai perlindungan masa depan. Jadi di poin 1 yang terkait dengan keamanan finansial, di sini perusahaan asuransi itu memberikan perlindungan finansial yang meliputi risiko berupa risiko kesehatan ke depan atau kecelakaan, kerusakan harta benda, dan banyak lagi selain dari risiko-risiko yang itu. Terus yang kedua, manfaatnya di sini disebutkan bahwa dengan kita bergabung dengan asuransi, pikiran kita bisa menjadi tenang. Iya, karena 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 ketika terjadi resiko di masa depan, mungkin kita sakit, kalau misalkan kita sudah tahu kita sebagai terdaftar di salah satu asuransi, dan kita membutuhkan dana darurat untuk membiayai apabila kita sakit, operasi, makanya kalau kita sudah bergabung, kita mungkin bisa agak tenang, karena kalau terjadi hal itu kita bisa asuransi itu kita klaim pada asuransi tempat kita bergabung. Dan yang ketiga ini terkait dengan perlindungan masa depan. Asuransi juga dapat memberikan perlindungan jangka panjang seperti manfaat pensiun dan perlindungan keluarga. Seperti kalau misalkan yang secara umum, yang biasanya yang umum itu kan semacam asuransi atau BPJS ketenaga kerjaan, misalkan semacam kalau di pemerintahan itu dana pensiun. Jadi ketika kita bergabung di BPJS 1 dana pensiun itu, di masa yang akan datang ketika kita pensiun itu, ya bisa saja kita itu kan dipotong dari misalkan gaji kita sebagai sebagai karyawan perusahaan tiap bulannya. Dan itu taruhlah seperti saya, misalkan saya bekerja di universitas, jadi terkait dengan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan, saya betul-betul ini mendapatkan manfaat yang begitu besar, karena ketika misalkan saya atau keluarga sakit, kita bisa menggunakan fasilitas dari BPJS tadi, BPJS kesehatan, dan biasanya kita tidak membayar sepeser pun. Itu tergantung lagi sebenarnya dengan perjanjian yang ada dalam BPJS atau asuransi. Terus kalau misalkan untuk BPJS ketenaga kerjaan, itu bisa justru saldo kita itu bisa kita akses, saldonya bisa kita akses. Kalau untuk BPJS BPJS tenaga kerja itu ada namanya aplikasinya itu JMO. Jadi di situ bisa kita akses, kita tahu sudah berapa dana kita yang tersimpan di dalam asuransi itu, dan biasanya sebenarnya bisa diklaim asal alasannya itu sesuai dengan yang sudah diperjanjikan atau tidak. Misalkan kita pindah dari satu tempat bekerja ke tempat lain, jadi bisa kita cairkan premi tadi, atau dialihkan ke misalkan ada perusahaan baru yang kita masuk. Selain itu juga di sini kan dikatakan sebagai perlindungan masa depan. Misalkan saja kita mempunyai usaha, kita mempunyai bangunan yang berupa ruko, dan itu diasuransikan, misalkan diasuransikan gedungnya atau diasuransikan jualannya, barang-barang yang ada di dalam. Jadi itu adalah semacam protek atau perlindungan untuk masa depan. Jadi ketika terjadi bencana yang tidak diinginkan, misalkan terjadi kebakaran, dan penyebabnya itu bukan karena kelalaian, dan biasanya kan pihak asuransi juga ketika kita sebagai nasabah ingin mengklaim itu, biasanya ada alur yang harus dilakukan untuk klaim. Dia melihat ke lapangan apakah wajar misalkan ini terjadi dan bisa diklaim. Dan kalau kita misalkan bisa diklaim, tentunya manfaatnya besar sekali, karena kita bisa kerugian itu bisa diganti dari pihak asuransi.
Oke, next. Selanjutnya di sini terlihat bahwa jenis-jenis asuransi bisa dibedakan menjadi 4 jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sudah tentu memberikan manfaat finansial kepada keluarga jika terjadi kehilangan nyawa. Jadi misalkan saja yang misalkan saja seorang suami misalkan qadarullah meninggal atau bagaimana, pemegang polis yang ada di situ bisa mengklaim asalkan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam asuransi dalam polis yang dipegang oleh nasabah. Terus kaitannya dengan asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang kedua itu namanya asuransi kesehatan. Jadi di asuransi kesehatan itu dia menanggung biaya perawatan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial ketika sakit atau terkena penyakit serius. Mengenai asuransi kesehatan ini saya ada cerita sedikit. Misalnya kebetulan teman saya yang kebetulan di Solo itu yang sudah lama meninggalkan Sulawesi sampai sekarang sudah berkeluarga di sana. Jadi dia saya sering mengamati statusnya karena kita berteman juga. Jadi dia itu bekerja di asuransi prudensial. Jadi saya sering melihat itu misalkan di statusnya di asuransi prudensial itu. Jadi ketika misalkan ada nasabah di situ, misalkan tiba-tiba di statusnya itu kelihatan. Jadi ada nasabah yang mengklaim misalkan senilai 100 juta untuk biaya operasi. Jadi di situ kelihatan manfaat dari asuransi kesehatan. Jadi bayangkan saja kalau misalkan dia orang ini yang sakit ini tidak mempunyai dana cadangan atau misalkan dia tidak ikut asuransi, jadi bisa bisa kesusahan dia karena apalagi misalkan orangnya tidak mempunyai dana cadangan. Jadi dengan dia bergabung di asuransi prudensial itu tadi, jadi saya lihat di situ, jadi alhamdulillah orang itu bisa ditangani dan dia pasti terbantukan karena dia bisa mengklaim biaya pengobatan itu dan digantikan dan dibayarkan oleh pihak asuransi. Terus jenis asuransi yang ketiga itu ada yang namanya asuransi properti. Jadi dia ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti seperti rumah atau bisnis. Ya, seperti yang sudah sempat saya sebut tadi, misalkan saja kita mempunyai usaha dan kita mempunyai ruko. Jadi di situ kan yang namanya di polis asuransi itu, di polis itu kan semua itu memuat namanya perjanjian antara si yang penanggungnya, pihak asuransi, dan yang ditanggung. Jadi pemegang polis ini kan tiap bulannya ada dana yang diberikan di muka kepada pihak asuransi. Jadi ketika terjadi misalkan kebakaran tadi atau kerusakan atau misalkan ada akibat bencana alam yang sepanjang itu semua sudah termaktub dalam perjanjian dalam polis itu, jadi insya Allah bisa dicairkan oleh orang yang kena musibah itu. Dan yang keempat ini namanya asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan menanggung biaya kerusakan atau kehilangan kendaraan dalam kecelakaan atau pencurian. Jadi untuk kendaraan teman-teman juga itu biasanya kalau mau bergabung untuk supaya kendaraannya bisa terlindungi itu bisa masuk di asuransi yang keempat ini, asuransi kendaraan. Kayak misalkan saya kasih contoh, misalkan ketika kita mengambil mobil, taruhlah misalkan mobil itu misalkan mobil Honda misalkan jangka waktu pengambilan 5 tahun. Biasanya kalau misalkan kita mengambil kredit di situ kan include dengan asuransi, ada asuransinya. Cuma kalau teman-teman misalkan baru atau ini saran saya diperhatikan lah, karena saya punya pengalaman buruk lah dengan ini. Jadi yang namanya
perjanjian atau akta perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi itu harus kita perhatikan baik-baik dan kita tanyakan sedetil-detilnya, karena bisa jadi antara misalkan perusahaan asuransi yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Jadi kami punya pengalaman kemarin, jadi kita tunggu misalkan kan kita berpikirnya yang namanya asuransi misalkan kalau kendaraan rusak terserempet atau apa ditanggung sama asuransi, dan karena kita mendengar juga dari teman katanya ya bagusnya dikumpul-kumpul dulu lah baru nanti satu kali kita klaim misalkan pada waktu kendaraan itu sudah mau lunas. Parahnya karena kita mungkin tidak membaca hak dan kewajiban dari penggunaan polis asuransi tadi, jadi ternyata dia berbeda perlakuannya. Dia justru kalau misalkan kendaraannya itu tiba-tiba terserempet, ada kerusakan atau apa, dia di perjanjian itu seharusnya harus dibawa langsung dan detil kejadian atau kronologi kejadiannya itu langsung diceritakan. Terus setelah itu baru bisa kita klaim. Karena kami tidak tahu kemarin seperti itu, karena mungkin kurang membaca atau kurang mendapatkan informasi, jadi ya yang kejadian kami mengalami kerugian lah, karena kerusakan itu yang tadinya kami kumpul-kumpul niatnya nanti di akhir untuk diklaim ternyata tidak bisa karena dia ada jangka waktunya. Makanya menjadi penting kalau misalkan teman-teman mengakses asuransi, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, properti dan kendaraan, jadi kita harus memperhatikan hak dan kewajiban kita, dan kita lihat apa-apa yang ditanggung, bagaimana proses pengklaim asuransi agar kedepannya kita tidak mengalami kerugian. Ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika ketika terjadi resiko ataupun musibah yang kita alami, baik itu kita tadi mendaftar di asuransi jiwa, properti, kendaraan dan lain-lain tadi, jadi tidak serta-merta langsung cair asuransinya. Jadi ada namanya prosesnya yang dikatakan di sini sebagai proses klaim asuransi. Jadi yang harus kita lakukan sebagai pemegang polis, yang pertama itu kita harus melaporkan atau mengklaim dengan cara kita harus segera menghubungi perusahaan asuransi dan berikan informasi yang diperlukan. Jadi perusahaan asuransi di sini tidak serta-merta atau tidak langsung percaya ketika misalkan taruhlah kita mengklaim, melaporkan bahwa kendaraan kita ini rusak. Jadi dia harus tahu kronologis kejadiannya, kita ceritakan. Dari situ bisa dinilai apakah bisa dilakukan penggantian dari kronologis cerita kita dan bukti yang ada di kendaraan. Mungkin pihak asuransi melihat langsung benar seperti yang kita laporkan sehingga kita bisa mengklaim. Dan ketika misalkan masalahnya atau proses klaimnya itu sudah sesuai dengan persyaratannya atau sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh asuransi yang bisa diklaim, maka sudah tentu kita bisa mengklaim. Tapi kalau misalkan tidak, bisa saja klaim itu klaim itu tidak disetujui atau kita tidak bisa melakukan penggantian terhadap kerugian yang kita alami. Terus ini seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, setelah proses kita melapor klaim, lalu tim asuransi tadi akan mengevaluasi klaim dan memverifikasi keabsahan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan. Jadi akan turun itu ke lapangan tim asuransi, dia akan melihat apakah berita atau klaim yang kita bawa itu sudah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, dan apa sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah dilakukan di awal. Misalkan jenis kecelakaan apa saja yang ditanggung.
Jadi kalau misalkan setelah dilakukan evaluasi oleh tim yang turun ke lapangan dan hasil dari verifikasi itu dinyatakan keabsahannya itu diverifikasi dan itu betul-betul sah, sudah tentunya kita akan melangkah ke proses selanjutnya, jadi ini prosesnya yang ketiga setelah misalkan dilakukan pemeriksaan klaim, yang ada namanya penggantian klaim. Setelah klaim disetujui, Anda akan menerima pembayaran atau pemulihan sesuai dengan kerugian, sesuai dengan kebijakan asuransi. Jadi di sini kalau misalkan hasil dari lapangan setelah dievaluasi dan diverifikasi dan dinyatakan keabsahannya dan sah, terus klaim kita ternyata disetujui, jadi kita akan menerima pembayaran ganti rugi dan pemulihan kerugian sesuai dengan kebijakan yang ada pada asuransi. Makanya proses klaim asuransi ini juga sangat erat kaitannya atau besar pengaruhnya dengan hak dan kewajiban yang ada pada pemegang polis asuransi. Makanya persyaratan ataupun hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian di polis asuransi itu harus kita perhatikan dan kita baca baik-baik dan kita mengerti supaya tidak ada nanti kendala dalam proses klaim asuransi, baik itu kita mau klaim misalkan asuransi yang berupa asuransi jiwa, kesehatan, asuransi properti ataupun asuransi kecelakaan tadi. Selanjutnya, cara memilih asuransi yang tepat. Di sini dijelaskan bahwa ada tahapan-tahapan ataupun ada cara yang harus kita lakukan untuk memilih asuransi yang tepat. Berkaitan dengan ini tadi, dengan pengertian asuransi, kita kan tidak tahu lah kalau misalkan ke depannya terjadi resiko, misalkan saja kendaraan kita rusak, atau misalkan tiba-tiba usaha kita misalkan kebakaran ruko kita, atau misalkan kedepannya kita mungkin sakit parah. Jadi di situ itulah mengapa pentingnya kita mengakses atau kita terdaftar sebagai pengguna dari perusahaan asuransi. Jadi di sini yang terlihat di layar ini ada tiga cara untuk memilih asuransi yang tepat. Tentunya yang sudah tentu pasti kita memilih itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus konsultasi dengan agen. Jadi yang namanya asuransi itu kan tiap perusahaan asuransi pasti mempunyai agen-agen di lapangan. Jadi kita bisa meminta atau kita bisa mendapatkan saran dari agen asuransi yang sudah berpengalaman untuk memahami kebutuhan Anda. Jadi yang namanya asuransi itu kan sesuai lah, kayak seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau kita tanggulangi resiko apa yang kedepannya, misalkan resiko berkaitan dengan kesehatan, atau resiko yang berkaitan dengan usaha kita, ataupun resiko yang berkaitan mungkin dengan kendaraan kita. Jadi kita harus melakukan konsultasi supaya kita kita mengakses itu sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang kedua, kita bisa juga melakukan bandingkan kebijakan. Jadi pasti antara perusahaan asuransi yang satu, walaupun misalkan sama-sama di asuransi kesehatan, tapi terkait dengan kebijakan sudah pastilah ada yang berbeda. Jadi di sini menjadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari perbedaan antara kebijakan asuransi dari satu perusahaan ke kebijakan asuransi perusahaan yang lain. Untuk apa? Jadi kita itu supaya kita menemukan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita sudah pelajari kebijakan-kebijakannya dan diantara dua
perusahaan, misalkan perusahaan asuransi A dengan B, kita sudah tahu misalkan yang cocok atau yang sudah sesuai dengan kebutuhan kita ini perusahaan A, maka sudah tentu kita kita memilih perusahaan asuransi A karena kebijakannya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang ketiga, kita harus mentelaah kontrak atau kita melihat kontrak seperti yang sudah sempat saya jelaskan. Jadi penting sekali kita harus melakukan pemeriksaan dengan cermat, dengan teliti terhadap semua ketentuan kebijakan asuransi, termasuk premi asuransi terkait dengan biaya-biaya. Premi itu biasanya biaya-biaya yang diambil dari nasabah di awal, terus cakupannya dan pengecualiannya. Jadi pokoknya yang namanya syarat-syaratnya, terus yang misalkan misalkan kalau misalkan dalam kendaraan yang mana yang ditanggung, itu semua kan berkaitan dengan dengan jaminan semua itu semua harus tertuang dalam kontrak, dan kita sebagai penerima manfaat atau nasabah dari asuransi harus memperhatikan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan mungkin kejadian itu. Misalkan ada kejadian tidak sesuai dengan kontrak, kan bisa kita klaim. Jadi menjadi penting bagi kita sebagai nasabah, harus kita lihat dengan cermat mengenai semua ketentuan kebijakan asuransi, karena hal itu sudah tentu akan mempermudah kita ketika kita walaupun tidak menginginkan nanti di depannya terjadi kecelakaan ataupun misalkan kita sakit, klaim itu atau pembayaran itu pasti disesuaikan dengan kontrak. Makanya menjadi penting telah kontrak sebelum kita menandatangani. Jadi harus kita baca semua kontraknya itu sebelum kita masuk sebagai anggota asuransi. Dilihat dari jenisnya ini, ada yang namanya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, dan ada yang namanya asuransi properti dan asuransi kendaraan. Ini tadi kita sudah singgung sedikit. Jadi di sini yang namanya asuransi jiwa itu, jadi dia itu memberikan perlindungan finansial bagi keluarga Anda jika Anda meninggal dunia, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup tanpa beban finansial yang berat. Misalkan saja kita sebagai kepala keluarga dengan mendaftar di asuransi jiwa, ketika misalnya kita meninggal dunia dan sesuai dengan perjanjian yang ada di polis, tentunya keluarga kita itu bisa mendapatkan manfaat dari asuransi itu, walaupun mungkin kita tidak menginginkan, tapi jadi kehidupan dari keluarga kita supaya tidak terkendala mengenai finansial yang bisa memberatkan hidup mereka ke depannya. Jadi kalau terjadi itu bisa diklaim. Terus asuransi kesehatan. Jadi di asuransi kesehatan itu dia menanggung biaya pengobatan dan perawatan medis dan memastikan Anda mendapatkan perawatan yang sesuai tanpa khawatir tentang biaya yang tinggi. Ini mengenai kesehatan, lagi-lagi kita sudah tentu tidak menginginkan bahwa kita sakit, tetapi kalau tidak diminta-minta, ketika kita sakit dan kita tidak mempunyai dana cadangan atau dana yang lebih, itu berbahaya sekali kalau misalkan kita tidak mengikuti program asuransi kesehatan tadi. Misalkan saja kalau misalkan biasa kalau yang di perusahaan itu kan kita biasa akses itu yang namanya BPJS kesehatan. Jadi dengan kita punya BPJS kesehatan tadi itu, ya ketika kita sakit, kita bisa
terbebas dari biaya mungkin yang berat. Sedikit saya mau cerita juga karena saya punya pengalaman di menggunakan asuransi kesehatan, atau tempat kami itu namanya BPJS Kesehatan. Jadi saya kan ini menderita kemarin katarak. Jadi ternyata karena saya mempunyai asuransi atau BPJS Kesehatan, jadi saya melakukan operasi, mulai dari operasi sampai perawatan itu kan kurang lebih mungkin hampir setengah tahun. Jadi karena saya terdaftar sebagai pengguna dari BPJS Kesehatan, tanpa tidak ada sepeser pun yang saya bayar. Makanya itu saya merasakan betul manfaat dari asuransi kesehatan itu tadi, yang BPJS itu. Jadi bayangkan saja kalau misalkan saya tidak terdaftar sebagai peserta atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, pasti saya akan kesulitan dalam hal menanggung dana untuk operasi katarak tadi. Sama misalkan anak-anak saya sakit atau istri saya sakit, jadi kita bisa langsung ke puskesmas atau merujuk ke tempat selain puskesmas, dan kita tidak membayar biasa sepeser pun. Tapi tentunya itu melihat lagi di perjanjian, karena ada mungkin beberapa penyakit yang ditanggung seluruhnya ataupun mungkin yang tidak ditanggung dalam asuransi kita, tergantung lagi dari polis atau syarat-syarat ataupun hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam polis yang kita miliki itu. Dan kelas-kelasnya juga berbeda, tergantung dari biasanya besarnya potongan per bulan yang dibayarkan kepada asuransi kesehatan. Oke, next. Selanjutnya ada yang namanya asuransi properti dan asuransi kendaraan. Jadi kayak asuransi properti, jadi dia di sini pihak asuransi properti memberikan perlindungan terhadap kerusakan, pencurian, atau kehilangan harta benda berharga seperti rumah, apartemen, atau bisnis Anda. Misalkan itu kan kalau kita tahu biasanya itu kalau dulu ya, Anda tahu, kalau sekarang, kalau misalkan di tempat saya, kalau kaum Cina biasanya itu kan rukonya itu mereka kalau dulu itu pasti mereka asuransi, karena kalau misalkan terjadi kebakaran, misalkan rukonya dan benda-benda dagangannya di dalam dia asuransikan, dia tidak akan mengalami kerugian yang begitu parah karena dia bisa mengklaim. Berbeda dengan misalkan waktu dulu saya ceritain di zaman dulu ya, yang di tahun 2000-an dulu, masih kami dulu. Jadi kalau orang pribumi dia justru dia tidak memasukkan atau tidak mendaftar sebagai pengguna asuransi. Jadi biasanya ketika rukonya kebakaran, tentu dia akan betul-betul menderita kerugian karena dia tidak mengakses yang namanya asuransi properti. Berbeda dengan Cina ini. Jadi mereka tidak terlalu pusing karena dia sudah asuransikan dia punya usahanya dengan gedungnya. Jadi itulah salah satu perbedaan ketika kita memanfaatkan asuransi yang properti ini dengan ketika kita tidak mengakses. Jadi bisa dibayangkan pasti yang pribumi tadi itu akan betul-betul terpukul karena modalnya habis semua. Misalkan terjadi kebakaran dan dia tidak asuransikan, tidak ada penggantian yang diharapkan. Berbeda dengan orang Cina tadi, jadi mereka ya bisa lagi usaha kembali. Terus ada yang namanya asuransi kendaraan. Jadi di sini di asuransi kendaraannya ini dia menanggung biaya perbaikan atau penggantian kendaraan yang rusak atau hilang dalam kecelakaan, bencana alam, atau tindakan kriminal yang sudah tentu semua itu harus
tertuang dalam polis asuransi itu. Maka seperti yang saya cerita tadi, kita sebagai pemegang polis harus betul-betul memperhatikan, karena berbeda antara perusahaan asuransi kendaraan yang satu dengan perusahaan asuransi kendaraan yang lain. Jadi berbeda mungkin di kebijakannya. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ketika seperti saya tidak memperhatikan atau misalkan tidak diberitahu mungkin secara detail apa-apa hak dan kewajiban ataupun syarat-syarat bagi kita pemegang polis untuk melakukan klaim ketika terjadi misalkan kerusakan pada kendaraan. Kalau kita tidak perhatikan itu, ya seperti yang saya alami, jadi kendaraannya misalkan rusak, kita mengharapkan mungkin pas sudah lunas cicilan kendaraannya akan satu kali diganti oleh pihak asuransi, ternyata justru kita terlambat melakukan klaim dan hilanglah kesempatan. Dan ya kalau yang begitu ya resiko ya kembali lagi ke kita, karena kita tidak memperhatikan perjanjian, kita tidak memperhatikan alur klaimnya bagaimana. Makanya kalau teman-teman mengakses yang namanya asuransi, semua jenis asuransi misalkan yang kita mau akses, baik itu asuransi jiwa, asuransi kendaraan, properti, ataupun asuransi kesehatan, sekali lagi menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan semua syarat-syaratnya, karena di polis itu tertuang semua terkait dengan kebijakan, persyaratan, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemberi manfaat asuransi dan kita sebagai pemegang polis asuransi. Terus next, tantangan dalam industri asuransi. Jadi di sini disebutkan atau dijelaskan ada 3 tantangan dalam industri asuransi. Asuransi ini kan salah satu industri keuangan lah yang kita tahu. Kalau sekarang mungkin asuransi itu kalau mengenai kebijakannya atau peraturannya itu kan diawasi juga sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Terus lanjut, jadi tantangan dalam industri asuransi di sini digambarkan ada 3. Kenapa ada 3 tantangannya yang perlu dihadapi oleh perusahaan asuransi? Yang pertama itu kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku resiko, menantang perusahaan asuransi untuk menyesuaikan kebijakan dan premi mereka. Terus peningkatan klaim penipuan, dan ketiga pasar yang kompetitif. Jadi saya mau jelaskan sedikit ini mengenai perubahan perilaku resiko. Jadi kita ketahui kan sekarang perkembangan teknologi sekarang itu kan begitu pesat dan begitu cepat. Jadi sudah tentu kalau misalkan kita sebagai perusahaan harus melek yang namanya perkembangan teknologi. Karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan misalkan perkembangan dari teknologi, perusahaan kita seperti kayak contohnya di materi kita ini, perusahaan asuransi itu pasti berisiko. Bisa jadi dia ditinggalkan atau misalkan dia berpindah nasabahnya ke asuransi yang lain, karena mungkin penggunaan teknologi ini bisa jadi dari segi misalkan pelayanannya atau misalkan kebijakannya atau kemampuan misalkan teknologi itu untuk melihat resiko ke depannya dan dia bisa memprediksi sebelumnya. Jadi memang harus perusahaan asuransi itu melek terhadap kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan di sekitarnya. Karena itu semua hal-hal yang sangat besar mempengaruhi risiko. Terus yang kedua terkait dengan peningkatan klaim penipuan. Sudah tentu berkembangnya tindakan penipuan dalam klaim asuransi dapat menyulitkan perusahaan asuransi untuk mendeteksi dan mencegahnya. Yang namanya nasabah kan, kalau misalkan banyak perusahaan asuransi misalkan terjadi misalkan penipuan ataupun
ada klaim yang dilakukan oleh misalkan nasabah dan dia tidak mampu mendeteksi apakah yang dilakukan ini misalkan penipuan, sudah tentu pasti akan merugikan dari perusahaan. Dia akan kalau nasabah dia mengklaim itu kan berarti ya ada dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi itu untuk memitigasi itu atau mendeteksi dan mencegah misalkan klaim asuransi yang sesuai atau yang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena kalau misalkan perusahaan itu mendapatkan penipuan atau klaim penipuan, sudah tentu pasti akan merugikan perusahaan itu. Terus yang ketiga, pasar yang kompetitif. Jadi adanya banyak perusahaan asuransi dengan penawaran yang serupa menimbulkan persaingan ketat untuk menarik pelanggan. Nah, ini tadi. Jadi sekarang kan akibat mungkin perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang, yang begitu luar biasa perkembangannya itu, jadi pasti perusahaan sejenis atau perusahaan asuransi yang sejenis itu kan pasti berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi yang terbarukan, apalagi sekarang marak teknologi AI. Jadi bisa saja kalau misalkan perusahaan asuransi yang satu ini sudah menggunakan teknologi AI, itu yang lain yang tidak, pasti lebih maju lah perusahaan yang menggunakan teknologi AI tadi. Karena dengan memanfaatkan teknologi yang paling baru itu dia perusahaan asuransi itu bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, dan mungkin bisa jadi dari segi ininya juga segi iklannya atau advertisingnya juga mungkin lebih bagus, karena mungkin dia menggunakan teknologi, jadi dia bisa menjangkau konsumen lebih banyak kalau menggunakan teknologi yang terbarukan. Seperti kalau misalkan kalau teman-teman perhatikan baru-baru ini di tahun 2025 pimpinan dari OJK Pak Mahendra Siregar kebetulan dalam acara Sukmed Insurance 2025, jadi jadi dikaitkan dengan program pemerintah atau dari target pemerintah untuk tahun 2045 Indonesia Emas Unggul 2045. Salah satu sektor dikatakan oleh Pak Mahendra itu, salah satu sektor yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia Emas 2045, artinya 100 tahun kemerdekaan RI itu, jadi adalah sektor asuransi. Jadi di situ diharapkan sektor asuransi ini bisa berkembang dan bisa mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi dengan cara memanfaatkan tadi teknologi yang terbarukan atau pemanfaatan AI. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Terus bagaimana caranya mempertahankan pangsa pasarnya, nasabahnya, dia harus mengadaptasi teknologi tadi dan bisa memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan dan kemauan dari misalkan konsumen, karena sekarang dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, jadi semakin harus berlomba, karena kalau tidak bisa jadi perusahaan asuransi ditinggalkan oleh saingannya. Karena yang namanya perusahaan asuransi ini kan bukan cuma yang di Indonesia saja, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang mempunyai model besar di luar negeri, dia masuk ke Indonesia. Makanya pemerintah ini mengharapkan perusahaan asuransi ini juga memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
Oke, mungkin ini saja materi yang bisa saya bawakan atau jelaskan di pertemuan kita yang ke-12 ini mengenai asuransi. Dan sekali lagi saya pesan pada teman-teman supaya memperhatikan ini ya, absennya, penyelesaian tugas-tugasnya diusahakan. Sekarang kan sudah bisa misalkan sampai 100%. Jadi kalau misalkan yang masih 70% ke bawah itu diperhatikan, dilihat kan di situ jelaslah di LMS-nya. Mungkin ada absensi yang belum kita isi, ada tugas atau kuis yang belum kita ikuti. Nah, teman-teman, tolong diperhatikan karena itu seluruh penilaian itu ada di dalam LMS. Kalau misalkan kita tidak mengikuti, misalkan seperti sekarang perkuliahan secara Zoom, kan masih bisa kita akses di LMS-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mahasiswa tidak mengisi absensi atau misalkan tidak mengerjakan kuis, itu bisa mempengaruhi nilai teman-teman. Dan sudah tentu kan teman-teman tidak mengharapkan nanti nilainya untuk tidak bagus. Apalagi teman-teman mungkin kebanyakan di sini yang sudah semester 5 ya, jadi sudah sedikit lagi selesai. Makanya sekali lagi saya ingatkan, menjadi penting teman-teman untuk memperhatikan LMS-nya supaya bisa terisi 100%. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum sempat mengikuti perkuliahan kali ini lewat Google Meet ini, bisa nanti mengakses di LMS-nya. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya mengenai materi asuransi ataupun materi-materi yang lain yang terkait dengan bank dan lembaga keuangan lainnya ini, bisa mungkin di WA langsung ke Pak Santosa atau ke saya. Jadi kalau misalkan saya bisa share jawabannya, saya akan share kepada teman-teman. Dan teman-teman harus semangat ini karena sedikit lagi mau selesai, karena rata-rata sudah semester 5. Dan sekali lagi tolong diakses LMS-nya, absennya, kuisnya supaya bisa mencapai 100%. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Dan ini mungkin pertemuan terakhir dengan tutor untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya menutup pertemuan kuliah kita via Gmeet ini dengan mengucapkan, atau dengan sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.